Abdullah 3, Zainab 4, anak Nabi Muhammad 1, Qasim 2, Abdullah 3, Zainab 4, Ruqayyah 5, Ummu Kulsum 6, Fatimah 7, Ibrahim. Wafat Nabi Muhammad pada 29 Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad mengalami sakit parah. Mengetahui ajalnya semakin dekat, beliau berwasiat kepada para sahabat untuk bertakwa kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat, dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia ini." Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia, hingga malaikat maut tidak kuasa untuk mencabut nyawanya. Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan. Jika tidak, saya akan pulang. Rasulullah tetap memilih untuk bertemu dengan penciptanya. Pada akhirnya Nabi Muhammad wafat di usia 63 tahun pada hari Senin, 12 Rabiul Awal 11H atau tanggal 8 Juni tahun 632 M2. Memiliki gelar Al-Amin jauh sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad telah menunjukkan kualitasnya sebagai manusia berakhlak mulia. Para penduduk Makkah menyematkan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya atas kepribadiannya. Dalam buku manajemen bisnis syariah tulisan Ali Hasan, Nabi Muhammad digambarkan sangat baik dan jujur. Beliau selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangannya sesuai dengan kualitas yang diminta pelanggan. 3. Wahyu pertama Nabi Muhammad. Pada suatu hari, Rasulullah bermimpi malaikat Jibril datang menemuinya. Beliau kemudian menyendiri di Gua Hira untuk merenung. Saat itulah Jibril datang menyampaikan wahyu Allah untuk Nabi Muhammad. Wahyu tersebut tertera dalam surah Al-Alaq ayat 1-4 yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang mengajar manusia dengan merantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Qs. Al-Alaq, ayat 1-4. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan 611 M. Kala itu usia Nabi Muhammad genap 40 tahun 6 bulan 12 hari. Sejak saat itu, beliau mengemban misi untuk membawa kabar gembira, basiran, dan peringatan, nadiran, kepada umat manusia. 4. Panglima perang yang bersahaja perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan ajaran Islam menghadapi banyak penolakan sampai terjadinya peperangan. Dalam setiap peperangan, beliau selalu tampil sebagai panglima yang perkasa namun bersahaja. Ini karena Rasulullah selalu memegang teguh apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 190, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Perang Badar merupakan salah satu pertempuran terbesar yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Dikutip dari Muhammad Zulfahnur Hilmi Rahmadani dalam Pengaruh Perang Badar terhadap eksistensi kaum muslim di Madinah, 2H 624 M, setelah kemenangan umat Islam di Perang Badar, posisi Rasulullah semakin diperhitungkan dan sangat dihormati. Selain itu, ganimah, harta rampasan perang, yang didapatkan juga sangat membantu sistem perekonomian kaum muslim di Madinah. Dengan berkembangnya stabilitas politik dan ekonomi, dakwah Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam pun makin mudah dilaksanakan. Pada umur 40 tahun Rasulullah menerima wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat ini beliau diangkat menjadi Rasul yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan 611 M. Selanjutnya, beliau meneruskan tugasnya untuk menyampaikan ajaran agama Islam sampai akhir hayatnya. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Qs. Al-Hajr, 94. 5. Penerus Nabi Muhammad Zaid bin Sabit Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar Utsman bin Affan Umar bin Khattab Ali bin Abu